Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Triani dengan NIM C1 Channel 21197. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan kedua, yaitu tentang konsep dan dasar hukum pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan merupakan pungutan wajib yang dikenakan kepada individu maupun sebuah perusahaan yang berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima dalam kurun waktu 1 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang yang mengatur tentang pajak penghasilan nomor 17 tahun 2000 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dasar hukum pajak penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang dalam perkembangannya undang-undang ini telah mengalami 4 kali perubahan atau revisi, yaitu pertama ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentunya mengenai pajak penghasilan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Untuk perubahan ketiga ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Dan untuk perubahan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan. Apa itu objek pajak penghasilan? Objek pajak penghasilan merupakan pendapatan serta tambahan kemampuan finansial yang diperoleh oleh individu maupun sebuah perusahaan. Penghasilan tersebut dikumpulkan baik dari individu maupun perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan konsumsi serta meningkatkan suatu kekayaan. Terdapat 7 jenis objek pajak antara lain. Yang pertama ada dividen. Dividen merupakan sebagian pendapatan yang diberikan kepada pemegang saham perusahaan sebagai bentuk dari sebuah penghasilan. Yang kedua ada laba bruto. Ketiga ada keuntungan, termasuk keuntungan yang diperoleh sebuah perseroan, persekutuan, serta badan lain karena pengalihan harta atau likuidasi. Jenis objek pajak yang keempat ada bunga yang didapatkan. Bunga yang didapatkan ini dapat termasuk premium dan juga diskonto. Objek pajak selanjutnya ada honorium, hadiah yang didapatkan dari undian serta penghargaan tertentu. Yang keenam ada gaji dari pekerjaan, tunjangan, tambahan penghasilan atau insentif, dana pensiun, serta imbalan lain berdasarkan pekerjaan yang kita miliki. Dan untuk objek pajak yang terakhir ada penerimaan kembali dari pelunasan pajak yang telah dibebankan kepada subjek pajak sebagai biaya pembayaran, tambahan pengembalian pajak. Nah, sebelumnya sudah kita singgung beberapa kali apa itu subjek pajak. Nah, subjek pajak merupakan pihak yang dikenakan pajak dan wajib membayar pajak kepada pemerintah Indonesia apabila sudah memenuhi ketentuan. Siapa saja orang yang termasuk daripada subjek pajak penghasilan? Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu orang pribadi yang sudah berpenghasilan dan jumlahnya memenuhi standar minimum kena pajak, maka orang tersebut wajib membayar pajak secara berkala. Untuk subjek pajak yang kedua yaitu harta warisan yang masih menjadi suatu kesatuan dan belum dibagi pada orang yang berhak. Dan untuk subjek pajak yang terakhir yaitu bentuk atau badan usaha yang sifatnya bersifat tetap. Apa saja fungsi daripada pajak penghasilan? Ada beberapa fungsi daripada pajak penghasilan, yaitu salah satunya ada fungsi regulasi. Di dalam fungsi regulasi, fungsi-fungsi yang perlu diketahui adalah memperlambat laju inflasi dalam negeri, kedua mendukung aktivitas ekspor, yang ketiga ada perlindungan pada barang-barang yang diproduksi dalam negeri, dan yang terakhir ada menciptakan iklim yang ramah dengan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dalam negeri. Untuk fungsi yang kedua, ada fungsi anggaran. Di dalam fungsi ini, pajak dapat menyeimbangkan neraca keuangan Indonesia. Dan untuk fungsi yang ketiga, ada fungsi distribusi atau biasa disebut dengan pemerataan. Di dalam fungsi ini, pajak adalah program yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan pembagian pendapatan dalam masyarakat dan juga kesejahteraan mereka. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi stabilisasi.
Pajak penghasilan adalah pemasukan negara yang juga dapat menjadi stabilisator kondisi ekonomi Indonesia. Contohnya seperti ini. Agar dapat menanggulangi inflasi, pemerintah Indonesia dapat menerapkan pajak yang tinggi kepada masyarakat, sehingga jumlah yang beredar itu bisa berkurang. Jenis-jenis pajak penghasilan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan ini merupakan pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi di dalam negeri. Jenis pajak yang kedua ada pajak penghasilan pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan juga reimpor. Beberapa kegiatan yang masuk dalam jenis pajak ini adalah penyerahan barang, kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan juga pembelian barang yang tergolong sangat mewah. Jadi, barang-barang yang kita beli dengan harga yang sangat fantastis dan tergolong mewah, maka itu masuk ke dalam pajak penghasilan pasal 22. Dan ketiga ada pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23 merupakan pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pada pasal 21. Yang keempat ada pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 merupakan pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang. Menurut SPT tahunan, PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Dan yang kelima ada pajak penghasilan pasal 26. Jenis pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, tetapi diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Jenis penghasilan ini seperti dividen, bunga, dan juga diskonto. Untuk jenis pajak selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 29. PPh pasal 29 merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, sebagai akibat dari PPh terutang dalam SPT tahunan itu lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan yang sudah di-store sendiri. Untuk jenis pajak yang terakhir ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini merupakan pajak atas penghasilan yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek pajak penghasilan pasal ini yaitu seperti investasi atau simpanan seperti bunga, deposito, bunga obligasi, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.